Di konten Sila kali ini kita akan membahas soal Ivan Seventeen yang ditunjuk jadi Direktur Utama PFN. Kita akan ngomongin apakah benar Ivan Seventeen ini layak, apakah benar Ivan Seventeen ini mendapatkan jabatan karena balas budi, dan selain Ivan Seventeen kita akan ngomongin 17 pejabat yang dapat jabatan akibat balas budi. Selamat datang di Sila. Oke, Ivan Seventeen kemarin namanya naik ke permukaan karena dilantik oleh Pak Prabowo menjadi Direktur Utama Pusat Film Nasional (PFN). Kalau lu datang dari generasi seperti gua, maka hal yang paling lu ingat dari PFN adalah Unyil. Unyil itu produksi PFN. G. Dwi Payana, bener nggak gua? G. Dwi Payana. Kalau gue nggak salah ya. Dan Unyil itu sebagai sebuah IP itu menurut gue IP yang masih bisa sangat relevan di hari ini. Gue nonton IP sebagai bocah, nonton Unyil sebagai bocah, gue seneng sekali nonton Unyil. Terutama karakter orang gila, di mana anakku. Saat itu gue cuma ketawa aja ngeliat ada orang gila gitu, di mana anakku. Sekarang gue udah jadi orang tua, ingat ada orang gila mondar-mandir ngomong di mana anakku, sedih gue jadinya, gila tuh emang tuh. Anyway, taunya soal itu. Dan abis itu hilang. Gak ada, kita semua gak ada yang memperhatikan ke arah sana. Sampai akhirnya Ivan Seventeen ditunjuk menjadi Direktur Utama PFN. Dan rame dunia maya mengatakan bahwa Ivan ini ngomong apa gue? Kualifikasi. Ivan ini kualifikasinya apa? Gue mau ngomong apa? Udah banyak tadi. Ivan ini kualifikasinya apa? Karena Indonesia kenal dia sebagai musisi. Tidak perlu lama untuk kemudian muncul ke permukaan bahwa Ivan Seventeen ini juga produser film. Gue cek dong ke teman gue yang sineas. Kan banyak tuh teman gue yang sineas. Dan mereka membenarkan Ivan Seventeen ini ikut memproduksi sejumlah film yang dikerjakan oleh PH mantan manajernya Seventeen. Jadi kan Seventeen punya manajernya bikin PH. Nah, Ivan Seventeen itu banyak memproduksi film-film di PH tersebut kurang lebihnya. Jadi Ivan Seventeen pernah melahirkan sejumlah film. Tapi masyarakat kemudian mempertanyakan, ini orang mah karena balas budi, karena kemarin jadi bagian dari tim ses. Gue pun mengomentari hal yang sama di konten Sila. Gue bilang Ivan Seventeen itu dapat jabatan karena bikin lagu yang bagus sekali untuk Pak Prabowo. Bagus memang, lagunya bagus beneran, sumpah gue nggak bohong. Sekilas ya, jangan ntar nggak bisa di AdSense. Yang kemarin aja nggak bisa di AdSense. Tapi cari aja lagunya sendiri. Itu lagunya menyenangkan, lagunya bagus, menggugah jiwa. Nah, makin kesini, Ivan yang keburu dihajar sama opini masyarakat, juga akhirnya buka pernyataan. Di doorstop media, dia sempat cerita bahwa ini mungkin karena masyarakat nggak tahu aja saya pernah terlibat di film. Tapi di sosmednya dia muncul juga. Gue mau menyoroti tiga buah konten yang dirilis oleh Ivan. Yang pertama adalah konten yang dia bikin collab post dengan PFN, di mana ada video dia dengan Unyil di belakangnya, dia ngomong tuh terkait penunjukannya dia. Gua akan bacain teksnya karena satu post sebelum itu apa yang dia omongin tuh jadi caption Instagramnya. Jadi ada dua post, satu foto terus ada captionnya. Nah, caption itu di video berikutnya dia bacain, jadi mungkin pakai prompter. Gue bacain aja ya. Setelah lebih dari 2 dekade berada dalam bayang-bayang, hari ini rakyat Indonesia akhirnya mulai kembali berkenalan dengan PFN. Ini valid. Karena PFN kesebut di sosmed, gue rasa baru sekarang aja gara-gara Ivan Seventeen menjabat. Waktu Helmi Yahya jadi direktur PFN juga nggak ada yang ngomongin itu. Ya, tapi itu juga udah lama sih. Tapi PFN kesebut di Twitter, di sosmed itu fix murni gara-gara Ivan Seventeen. Jadi kalimat pertamanya aja udah bener. Hari ini rakyat Indonesia mulai kembali berkenalan dengan PFN, sebuah perusahaan BUMN yang selama ini berjuang
dalam kesunyian, bertahan dengan segala daya dan upaya agar tetap menjadi bagian dari perjalanan perfilman nasional. Gue mau menggarisbawahi supaya lo ingat adalah PFN ini perusahaan BUMN. Oke, garis bawahi, ingat nanti di belakang kita akan bahas ini lagi lebih lanjut. Oke. Saya Rivian Fajarsyah atau lebih dikenal sebagai Ivan 17 dengan segala kerendahan hati telah diberikan amanah besar untuk mengabdi kepada bangsa sebagai Direktur Utama PFN. Saya sadar bahwa banyak pertanyaan muncul dari berbagai kalangan tentang bagaimana seorang yang berasal dari dunia musik kini memegang tanggung jawab tertinggi di sebuah institusi perfilman milik negara. PFN bukan sekedar tentang siapa yang memimpinnya, melainkan tentang bagaimana industri perfilman dan konten di Indonesia kini mulai menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya membangun sumber daya manusia kreatif, inovatif, berdaya saing tinggi hingga ke level internasional. Di bagian ini, garis bawahnya adalah perfilman dan konten di Indonesia. Sebuah indikasi bahwa di tangan Ivan 17, PFN itu bukan cuman mau memproduksi film atau terlibat dalam film, dia akan terlibat dalam konten. Artinya PFN akan melahirkan konten-konten di internet. PFN mungkin akan fokuskan dirinya untuk melahirkan konten YouTube, Instagram, dan segala macamnya. Tapi karena dia adalah BUMN, maka secara DNA konten yang lahir kita ada bayangan lah, pasti sejalan dengan kemauan dan arahan pemerintahan. Dengan tentunya memikirkan aspek komersialnya juga. Oke, tapi garis bawahnya adalah film dan konten. Selanjutnya, saat ini momentum kebangkitan melangkah maju penuh keyakinan film, konten, karya audiovisual menjadi salah satu senjata terkuat membangun karakter identitas bangsa sekaligus menjadi kredensial aset. Di bagian ini ada opini seseorang yang bagus banget, gue lupa namanya Fatian Pujakesuma. Coba lo follow dia bagus banget konten-kontennya. Si Fatian Pujakesuma ini menggarisbawahi kalimat tersebut, persis di kalimat film, konten, karya audiovisual menjadi salah satu senjata terkuat membangun karakter identitas bangsa sekaligus menjadi kredensial aset. Dia bilang bahwa tugas utama film itu bukan untuk jadi senjata apa-apa. Tugas utama film bahkan bukan untuk mendidik gitu seperti yang orang suka bilang. Tugas film adalah menjadi hiburan gitu. Kalau film kemudian diberi bobot untuk harus jadi senjata budaya dan untuk kemaslahatan umat, kemajuan ideologi bangsa dan kecerdasan masyarakat Indonesia, jatuhnya nggak bagus gitu kata dia. Dia ngomongin beberapa contoh film-film, gue lupa persisnya contoh film-film yang dia bahas, tapi ya Joker aja, film Joker. Joker filmnya Joaquin Phoenix, Joker 1 ya, bukan Joker 2 karena katanya jelek. Joker 1 kan tentang, ya maksudnya di mana positifnya gitu. Atau Taxi Driver, tentang orang yang descending dari kesadaran ke keterpurukan kejiwaan gitu. Atau banyak lagi film-film lain kayak misalnya Italian Job tentang maling. Maksudnya ada sih nilai-nilai kekeluargaannya, tapi maksud gue di mana gitu keharusan bahwa dia jadi senjata gitu. Dikhawatirkan, katanya Fatian, kalau kayak gini pendekatannya, ya nggak jadi bagus nih film gitu. Selanjutnya katanya dia, semoga PFN menjadi rumah besar bagi para sineas, kreator konten, pekerja industri kreatif di Indonesia. Itu katanya dia. Bismillah. Nah, setelah Ivan bikin video ini, si Ivan itu juga bikin posting di Instagram media. Tapi kali ini bukan video, kali ini kali ini posting kayak karusel gitu. Di mana dia mencoba untuk menjelaskan lebih lanjut. Captionnya gini, gantikan saya sebagai dirut PFN, ada di slide terakhir. By the way, ini akan menjadi postingan saya yang terakhir yang membahas soal dirut dan PFN. Saya tidak ingin menjadi drama yang berlarut-larut dan saya tidak suka drama. Jikalau masih ingin berdrama, silakan dengan diri Anda sendiri. Emoji senyum. Kedepan, saya hanya akan menyajikan perkembangan terupdate soal PFN. Insya Allah akan menjadi perkembangan yang positif setiap harinya. Bismillah. La haula wa la quwata illa billah. Ini bentuk pengabdian saya terhadap negara ini. Mohon doakan saya, Rivian Fajarsyah. Sekarang gue bacain ininya ya, postingannya dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan saya berupa berkah berupa tanggung jawab sebagai seorang manusia lewat pengabdian untuk memimpin perusahaan negara yang bernama PT Produksi Film Negara. Persero, PFN. Produksi film PFN, produksi PT. Oke. Kedua, saya ingin meminta maaf untuk siapapun yang terganggu atas amanah yang baru saja saya emban efektif baru 9 hari saya bekerja. Kata Patrick Kluivert, I feel you bro. Ketiga, saya akan menyajikan beberapa fakta soal kenapa saya sebut jabatan baru ini sebagai bentuk pengabdian. Terus dia ngasih lihat PFN. Gue juga pernah pakai PFN waktu itu syuting Ayat-Ayat Cinta 2 adegan. Lu pernah ngelihat adegan ini nggak? Adegan Aisyah yang lagi perang di Palestina, bom dan segala macam itu syutingnya tuh di PFN tuh, keren ya, nggak nyangka tuh pasti kerjanya di Indonesia. Terus masuk ke tulisan lagi, PFN adalah perusahaan yang masih bleeding alias merugi, hutang yang menumpuk puluhan miliar, beberapa kewajiban pembayaran gaji ke belakang, hutang vendor, BPJS, hingga THR yang sampai saat ini belum tersampaikan untuk seluruh pegawai. Ini persoalan yang secara otomatis berpindah ke pundak saya setelah pelantikan. Ini gue bisa relate karena gue tahu persis, ini juga jadi pembicaraannya Comika. Karena pun Comika tidak lalai dalam membayarkan THR. Tapi datang dari orang yang ya setiap hari Senin meetingnya soal gimana soal gaji, gimana soal BPJS, ketenaga kerjaan, gimana soal JHT, itu semua jadi pembicaraan gue juga, jadi gue ngerti. Nah, melihat PFN yang utangnya puluhan miliar, maksudnya perusahaan berutang sih wajar, tapi kalau puluhan miliar di saat revenue-nya nggak kelihatan, terus belum bayar gaji, terus belum bayar utang vendor, terus belum menyelesaikan BPJS ke negara, ini padahal BUMN, dan THR yang belum turun, gue bisa ngebayangin siapapun yang dititipin jabatan ini pasti gila. Atau punya misi tersendiri. Cuman 2 pilihannya. 3 deh. Cinta sekali dengan film, gila, atau punya misi tersendiri. Kalau nggak ada. Misi tersendiri ini bisa yang sifatnya personal atau emang kayak personal itu misalkan mungkin gue akan diuntungkan secara jabatan kalau misalnya gue mendapatkan ini. Bisa aja. Karena biar gimana pun dirut BUMN adalah dirut BUMN. Dan dapat gaji juga kan. Nggak tahu dia digaji atau nggak dirutnya di saat yang lain masih nggak digaji. Ini gue bisa ngebayangin nggak semua orang mau untuk menjabat sebagai direktur utama PFN. Itu aja pegang ya. Nggak semua orang mau jadi direktur utama PFN. Lanjut. Jadi ini bukan kerjaan yang sifatnya ongkang-ongkang kaki lalu dapat gaji. Kedepannya harus ada komitmen dan kerja keras yang harus saya lakukan sebagai pemimpin baru di perusahaan ini untuk menyelesaikan persoalan di atas. Terus ada ini. Ada yang komen, makan uang rakyat haram. Lucu banget ini. Postingannya lucu, harus gue akuin Ivan. PFN bukan perusahaan yang mendapat anggaran dari APBN. Dalam memenuhi biaya recurring perusahaan seperti gaji, OPEX, PFN hanya menggunakan pemasukan yang memang dihasilkan oleh PFN sendiri. Jikalau tidak memenuhi target, ya BUMN ya, gue baru nggak. Jikalau tidak memenuhi target, memang sudah menjadi konsekuensi pembayaran gaji pun harus direlakan para karyawan maupun direksi untuk dibayarkan tidak secara full, bahkan sampai penerimaan gaji yang sampai di 40-30% dari yang seharusnya dibayarkan. Dan ini sudah berlangsung berbulan-bulan ke belakang. Berbulan-bulan, gue pikir udah lama. Terus ada postingan PFN lagi. Bangunan yang sudah tua dan minimnya peralatan. Dikarenakan shifting dari analog ke digital yang begitu cepat, membuat banyaknya peralatan syuting di PFN yang sudah tidak lagi bisa dipakai sejak lama. Di antara gedung-gedung tua, sebenarnya yang tua bukan cuma gedung. Nanti ada informasi dari Mas Helmi Yahya yang diposting juga sama dia bahwa karyawannya juga tua-tua sebenarnya. Banyak yang kayak udah mau pensiunan terus digeser ke sana. Di antara gedung-gedung tua dan banyaknya ruangan rusak, PFN punya satu studio besar yang alhamdulillah masih bisa dipakai untuk syuting. Namanya Black Box, tapi sifatnya lebih disewakan. Dan alhamdulillah PFN juga mempunyai peralatan, di antaranya satu buah kamera merek Sony A6700 yang kami produksi sehari-hari. Banyakan kamera Comika daripada PFN.
Walaupun coba bukan kamera Sony A6700. Selama ini PFN bisa hidup perlahan hanya dengan menyewakan ruangan-ruangan di bangunan tuannya. Ada yang disewakan dari coffee shop, LBH, travel umroh, biliar, sampai ke tempat lomba kicau burung. Terus dikasih lihat welcome to Jakarta Arena Kicau. Boleh nih Ivan Seventeen nih perkontenannya. Ivan Seventeen tidak sadar diri. Terus ada gitu. Sesuai dengan tupoksinya, sejatinya seorang direktur utama bukan hanya jabatan untuk seseorang yang ekspertis di bidang tersebut. Tapi sebaliknya harus punya keahlian yang sifatnya di bidang manajerial dan strategik, mampu membangun tim yang hebat, menentukan roadmap dalam mencapai KPI, berkomunikasi dengan pihak eksternal, dan menentukan arah perusahaan ke depannya. Sebagai contoh, di rut rumah sakit tidaklah harus seorang dokter, tapi wajib dikelilingi para dokter yang ahli untuk bidang jasa yang memang jadi ranahnya. Gue ada poin lagi, tapi kita lanjutin dulu karena halaman berikutnya masih nyambung. FYI, di rut PFN sebelumnya berasal dari dunia telekomunikasi. Lalu di rut sebelumnya lagi berasal dari dunia oil and gas. Bahkan tidak ada kaitannya sama sekali dengan industri kreatif. Tapi sebaliknya, Pak Dwi, mantan di rut Persis sebelum saya, dapat memimpin dan menjalankan PFN dengan sangat luar biasa. Bahkan dengan segala keterbatasan yang ada, beliau mampu bukan hanya membuat PFN terus hidup, tapi sedikit menerangi PFN dari keadaan yang sangat gelap. Berbekal pengalaman menjadi direktur utama di 2 perusahaan di bidang kreatif dan rumah produksi, gelar sarjana manajemen, pernah menyutradari 3 klip Seventeen, salah satu eksekutif produser di film Kemarin di tahun 2020, Kau dan Dia 2022, ikut main di beberapa film. Bismillah, saya memataskan diri untuk pengabdian ini. Poin berikutnya, oke, kita sampai sini dulu. Karena poin berikutnya ada ganti topik. Ngomongin soal siapa yang tepat untuk ditunjuk menjadi direktur utama. Di video yang Ivan upload di Instagram Media, itu ada video dari Mas Helmi Yahya. Mas Helmi Yahya ini juga pernah menjadi direktur PFN. Mas Helmi Yahya tahu persis bahwa ini hutang nggak bankable, artinya nggak bankable itu nggak bisa pinjaman dari bank untuk jadi modal kerja, karena bank juga mana coba lihat udah ada invoice apa aja gitu, mungkin gue bisa ngelihat invoice lu terus gue bilang ya udahlah gue kan duitnya akan masuk anyway ya, gue pinjemin lah sejumlah angka tersebut, tapi nggak bisa gitu, jadi bank nggak ada pinjaman, karyawannya udah pada tua gitu. Jadi Mas Helmi Yahya, dan Mas Helmi Yahya juga kalau dibilang orang film nggak, orang TV sih iya. Tapi Mas Helmi Yahya bilang, itu Pak Yonan, Ignatius Yonan itu bukan orang kereta api, dia orang bank. Tapi dia bisa memutar balik si orang dari perbankan ya, memutar balik KAI jadi oke gitu. Nah Mas Helmi Yahya bilang, yang penting, Mas Helmi Yahya ngomong, yang penting Ivan membuktikan bahwa dia bisa punya managerial skill. Nah ini yang jadi penting, karena Ivan sendiri bilang orangnya punya keahlian yang sifatnya manajerial dan strategik, mampu membangun tim yang hebat, menentukan roadmap dalam mencapai KPI, berkomunikasi dengan pihak eksternal, dan menentukan arah perusahaan ke depannya. Ini benar, pertanyaannya apakah valid Ivan dengan klaim-klaim ini? Apakah Ivan benar punya kemampuan manajerial dan strategik di level seperti Ignatius Yonan untuk mengembalikan perusahaan utang jadi profit? Itu aja dulu. Karena Ivan bilang bermodal menjadi direktur utama di 2 perusahaan kreatif dan PH, punya gelar sarjana manajemen, pernah menyutradari 3 klip Seventeen, salah satu eksekutif produser film Kemarin 2020, Kau dan Dia, dan main di beberapa film. Bismillah, saya memantaskan diri. Ini memang kredensial, tapi apakah ini cukup untuk level manajerial, level kepemimpinan, level kemampuan untuk menciptakan strategi untuk memutarbalikkan PFN? Itu yang jadi pertanyaan semua orang. Karena menjadi direktur utama di 2 perusahaan, gue pernah. Comika dan Ref Basketball Clothing. Terus sarjana sendiri lupa sih gue, sarjana desain. Pernah menyutradari 3 klip Seventeen, gue pernah menyutradari 3 klip. Makan-makan,
eh, aksi massa sama sentimental. Pernah juga. Walaupun secara eksekusi dan secara budget produksi pasti beda sama video klip Seventeen. Pernah jadi EP di film. Gue pernah jadi EP 1. Name for Band. Nggak laku memang, harus gue akuin. Terus, kalau gue pernah menulis dan menyutradari film, kemarin Kau dan Dia nih, kalau sama Partikel sama Mendarat Darurat, gimana ya? Soal bagus-bagusan gue nggak pernah nonton. Gue belum nonton kemarin, belum nonton Kau dan Dia. Tapi gue tahu Partikelir dan Mendarat Darurat terutama bagus. Laku tuh masalah lain. Tapi gue juga nggak tahu ini laku atau enggak. Dan pernah main juga beberapa film. Astagfirullah, saya tidak memantaskan diri kalau soal kredensial ini. Karena anggaplah ini semua sukses. Pertanyaannya adalah apakah dia tepat? Karena balik lagi, Pak Erick Thohir itu punya reputasi yang kurang oke. Harus diakui terkait penunjukan siapa yang jadi dirut, siapa yang jadi komisaris terutama. Itu kurang oke. Nanti kita akan bahas di belakang. Tapi Pak Erick Thohir itu punya kecenderungan untuk mengakomodir kebutuhan presidennya untuk bagi-bagi jabatan. Sehingga ketika Ivan dikasih, dan ini yang menariknya ya, harus gue akuin. Menariknya adalah Ivan tuh jadi dirut, bukan jadi komut. Tapi mungkin konteksnya beda untuk PFN ya. Karena yang lain-lain kan biasanya jadi komisaris utama atau jadi komisaris. Dia ini jadi dirut. Beda. Dirut tuh lebih eksekusi gitu ya. Cuman balik lagi, kalau kita tahu hutangnya luar biasa, ini kondisinya yang ngomong Ivan sendiri kan. Ivan sendiri yang ngomong soal utang puluhan miliar, punya kewajiban pembayaran gaji ke belakang, utang vendor, BPJS, THR. Apakah Ivan Seventeen ini layak gitu? Mana kan kita nggak tahu sebagai dirut dari perusahaan-perusahaan tadi, apakah semuanya lancar gitu. Insya Allah sih semuanya lancar. Yang bisa jawab ini cuma karyawannya doang. Tapi kalau misalkan masih goyang juga kan, terus kan kita bertanya-tanya gitu. Artinya, walaupun gue ngerti posisinya Ivan, tapi Ivan ngomong ini sebagai kredensial juga sayangnya tidak cukup. Mengingat kondisi PFN itu rumit banget. Nah, kita lanjut ya. Jabatan hasil menjilat. By the way, sebelum saya, ada beberapa kandidat yang ditawarkan dan menolak. Karena mengetahui keadaan PFN yang sangat berat dengan kondisi yang hampir mustahil. Lalu kenapa saya mau? Saya merasa sudah terlalu lama hidup enak di negara yang kita cintai ini. Saatnya untuk mengabdi timbal balik dengan cara mengabdi. Jadi begitu saya ditawarkan, saya rasa ini kesempatan untuk pengabdian yang saya yakini. Nah ini, kalau kita mau husnuzon, kita percaya aja ini sebagai sebuah kebenaran. Permasalahannya, cara kita menyikapi sebuah pernyataan, itu kan datangnya dari track record pernyataan itu pernah dipakai siapa di belakang. Permasalahannya semua politisi ngomong hal yang sama. Gue ingat Sandiaga Uno aja pernah ngomong, Bang Sandi kan udah kaya raya, kenapa mau jadi menteri, kenapa mau jadi wakil gubernur? Ya saya sudah terlalu banyak hidup enak di negara ini, saya sudah terlalu banyak menerima, saatnya saya memberi balik. Persis sama, semua politisi akan ngomong hal yang sama, dan politisi Ivan Seventeen juga mengucapkan hal yang sama. Tapi karena Islam mengajarkan kita untuk husnuzon, ya kita husnuzon aja. Selanjutnya, akhirnya PFN kembali dikenal. Yes, dengan datangnya berbagai komentar negatif soal ketidakpantasan saya bersyukur akan satu hal. Caption sama dia dibikin di caption. Alhamdulillah, kini masyarakat Indonesia mulai berkenal dengan PFN ini fix valid, nggak ada debatnya. Dia berhasil menciptakan itu. Perusahaan BUMN di bidang film production yang selama ini bahkan tidak pernah diperhatikan lagi. Jangan suruh orang lapar berpikir apalagi bekerja. Inilah yang sedang saya usahakan beberapa hari ini. Minta pembelaan. Saya tidak meminta pembelaan siapapun. Apabila ada komentar negatif kembali memenuhi postingan ini, jangan bela saya. Jangan bela saya. Pakai tanda seru. Jangan bela saya. Tapi saya mohon doakan saja agar PFN kedepannya lebih baik, lebih sejahtera, tidak perlu lagi berpikir untuk memenuhi perutnya setiap bulan, sehingga PFN bisa mengeluarkan kembali karya-karya yang luar biasa dan bisa mengembalikan marwahnya kembali di industri film nasional. Gua setuju, tapi berkaitan dengan inilah pertanyaan sejuta umat. Apakah Ivan Seventeen levelnya sama Ignatius Yonan? Ignatius Yonan memang bukan orang kereta api, tapi dia orang bank. Di perbankan dia berprestasi. Ivan Seventeen bukan orang film, atau mungkin orang film, tapi pertanyaan adalah apakah dia berprestasi, karena gitu kan. Ignatius Yonan di bidang sebelumnya berprestasi, cukup untuk tahu bahwa
Ini masalah keuangan yang mesti diputar balik, ditaruh di KAI, keputar balik karena skillnya datang dari merit gitu ya, meritokrasi. Memang ini datang dengan kemampuan yang jelas. Nah, Ivan Seventeen kan masih dipertanyakan. Nah, apa lagi? Sampai mana tadi gue? Oke. Ya. Oke. Gantikan saya sebagai dirut PFN. Last but not least, apabila ada siapapun teman-teman yang dirasa mampu, mau, dan bisa menggantikan saya, silakan datang ke kantor PFN kapanpun. Pintu PFN akan selalu terbuka, dan apabila saya rasa ada orang yang lebih mampu menggantikan saya akan mundur. Namun jikalau belum ada, tolong biarkan saya bekerja karena saya tidak akan mundur dari sebuah penugasan seberat apapun situasinya sampai titik ujung perjuangan bismillah. Nah, ini poin yang sangat penting. Pertanyaannya, lu kan gak setuju nih sama Ivan Seventeen. Terus lu ngelempar kan, lebih baik Christine Hakim, lebih baik Reza Rahadian, lebih baik Hanung Bramantyo, lebih baik Ernest Prakasa. Pertanyaan, mohon maaf, emang mereka mau? Ya kan? Yang mau siapa? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Saat ini yang mau Ivan Seventeen. Indonesia mau ngomong apapun, Ivan Seventeen nggak layak. Ini lebih layak, ini lebih layak, ini lebih layak. Semua nama yang kita sebut belum tentu mau. Itu jadi permasalahannya. Gua pun yang terasa kok di video ini mempertanyakan kemampuan Ivan Seventeen yang oleh Helmi Yahya. Ini mau nggak mau ya Helmi Yahya yang nyebut Ignatius Jonan. Jadi kan akhirnya kan dibandingin gitu. Kita kan jadi bertanya-tanya, kalau tahu kondisi berat kayak gini, apakah kualifikasinya Ivan mumpuni? Oke lah Ivan mau. Tapi apa artinya mau kalau kemudian gagal atau tidak memperbaiki dari apa yang sudah ada? Jatuhnya kan sia-sia, jatuhnya nggak strategis, jatuhnya bahkan nggak bijak dalam pendidikan Ivan Seventeen. Mau orangnya mau. Mungkin ada juga orang lain yang mau, tapi kan kualifikasinya. Ntar kalau misalnya ada Herman dari Kedungombo bilang saya mau ngurusin PFN, emang mau kita kasih sama dia? Kualifikasinya apa? Kan gitu. Kalau dibilang, saya memang bukan datang dari industri film, tapi kan emang nggak harus datang dari industri film. Terus gimana? Mampu atau tidak? Nah, sampai sini, gue mau menggarisbawahi pernyataannya Helmi Yahya juga. Helmi Yahya bilang, coba deh kita kasih waktu deh untuk Ivan Seventeen. Dan itu juga membuat gue jadi pengen ngobrol sama Ivan Seventeen. Gue mencoba untuk reach out sama Ivan Seventeen dan pengen coba untuk ngajak dia hadir ke Skakmat dan mungkin kita bisa cari tahu lebih dalam dari Ivan Seventeen. Tapi sekarang gue mau ngomongin soal penyakitnya Erick Thohir yang selalu menjadi fasilitator presidennya untuk politik balas budi. Tapi sebelumnya iklan dulu. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Nah, politik balas budi itu kurang lebihnya adalah praktek berpolitik di mana gue kasih lu apa yang lu butuhin, tapi tolong gue dikasih sesuatu imbalan di kemudian hari. Ini adalah praktek yang sudah sangat lazim, sudah dilakukan sejak zaman dulu kala, dan ya bisa dibilang ini adalah cara bermainnya. Bantuan gue tidak datang dengan gratis. Lu bisa ngasih gue apa? Udah dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Nah, terutama di eranya Pak Prabowo, selain Ivan Seventeen, ada sejumlah orang yang juga disebut-sebut masyarakat menerima jabatan karena balas budi. Beberapa di antaranya memang posnya Pak Erick Thohir. Nah, gue kan tadi kan di bagian pertama ngomongin soal Ivan Seventeen. Sekarang gue mau ngomongin Seventeen jabatan balas budi yang
oleh masyarakat dianggap bagian dari konsekuensi dukungan politiknya semasa kampanye. Konsekuensi ya, jadi mau dibilang nggak boleh kayak gitu, emang itu cara bermainnya. Kalau ditanya alternatifnya apa, yang realistis juga mungkin agak susah. Tapi bagaimanapun, gue mau nyebutin 17 jabatan yang dicurigai atau disebut-sebut masyarakat sebagai jabatan balas budi. Dan ini rada nyampur ya, maksudnya secara urutan bukan yang dari yang paling parah ke yang paling buruk atau sebaliknya, enggak, ini berantakan aja. Tapi ada 17. Tadi kita udah ngomongin Ivan Seventeen ya, dia adalah direktur utama PFN. Juga yang lekat dengan kita adalah Giring Ganesa. Giring yang dulunya vokalis Niji, dia sekarang wakil menteri budaya. Banyak orang merasa ini adalah bagian dari politik balas budi karena seperti kita tahu, Giring bersama dengan PSI banyak bantuin Pak Prabowo, arahannya dari Pak Jokowi juga. Jadi Pak Jokowi support Pak Prabowo, bentuk support Pak Jokowi adalah rombongannya PSI termasuk Giring. Termasuk juga dari PSI adalah Raja Juli Antoni, dia adalah Menteri Hutan. Dan masih berkaitan dengan itu, gue mau nyebutin Grace Nat. Nah, Grace Nat ini mendapatkan jabatan tapi bukan sekarang. Sebenarnya periodenya Pak Jokowi. Grace Natali dari PSI juga per Juni 2024 kemarin adalah komisaris utama di Mind ID, MIND. Sekilas apa itu Mind ID? Oh, kayak startup tech gitu ya. Mind ID atau MIND adalah Mining Industry Indonesia. Mining Industry. Komisaris utama BUMN, mining industry berarti industri pertambangan. Ini adalah perusahaan milik negara. Jadi menarik karena menteri hutannya adalah orang PSI. Hutan biasanya dibuka untuk tambang. Komisaris utama di Mining Industry Indonesia, BUMN terkait pertambangan, adalah Grace Natali yang juga orang PSI. Sementara kemarin kita bahas, Volu NetSync, itu isinya berapa ya? 8 apa 11 orang PSI semua, yang kompetensinya tidak ada di situ. Volu itu adalah Forest and Other Land Use, yang tujuannya adalah untuk memastikan Indonesia berkontribusi terhadap berkurangnya emisi karbon. Nyambung semua. Orang PSI ada di posisi yang serupa. Ini sesuatu yang mesti kita pahami di kedepannya nanti. Oke, kemudian Deddy Corbuzier, juga lo tahu dia adalah staf sus Menhan, karena Deddy Corbuzier membantu Pak Prabowo dan imbalan jabatannya didapat dalam bentuk staf sus Menhan. Raffi Ahmad adalah utusan khusus generasi muda dan pekerja seni. Jabatan ngadi-ngadi kalau menurut gue. Dan Raffi Ahmad sebagai utusan khusus tampaknya sudah punya mobil pribadi yang pakai plat RI padahal dia menteri pun bukan. Ya, Raffi Ahmad mah terima-terima aja, tapi kan pertanyaannya kenapa? Kemudian juga ada Rudi Sutanto, a.k.a. Rudi Valinka, a.k.a. Kurawa, yang merupakan staf sus Komdigi. Sebenarnya menterinya juga bisa dibilang politik balas budi ya, tapi kayaknya lebih santer Rudi Sutanto alias Rudi Valinka, a.k.a. Kurawa, yang menjadi staf sus Komdigi. Gila. Nah, ini ada lagi Immanuel Ebenezer. Beliau ini adalah wakil menteri ketenagakerjaan. Beliau oleh Erick Thohir itu sempat diangkat jadi, ini di periodenya Pak Jokowi. Beliau itu oleh Erick Thohir, tapi gue cerita dulu ya. Immanuel Ebenezer ini adalah ketua relawan Jokowi, namanya namanya apa ya? Yojo atau Joyo atau apa gitu. Bukan Projo, ada lagi. Apa gitu gue lupa, tapi dia adalah ketua relawannya Jokowi. Lalu oleh orang-orang dibilang politik balas budinya adalah ditunjuk oleh Erick Thohir jadi komisaris utama PT Pupuk Indonesia, BUMN lagi nih. PT Pupuk Indonesia, Erick Thohir yang nunjuk. Tapi jabatan Immanuel Ebenezer jadi komisaris utama PT Pupuk Indonesia dicopot setelah Immanuel Ebenezer menjadi saksi yang meringankan terdakwa terorisme Munarman.
Sekarang dia mendapatkan jabatan sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Udah 2 aja tuh ya. 3 deh. Ivan Seventeen, Immanuel Ebenezer, Grace Nat. Oke, lanjut lagi nih. Zulhas, Menteri Perdagangan, ini juga tentu adalah konsekuensi. Ini posisi menteri penting lagi. Apalagi kan Zulhas kan PAN-nya juga membantu Pak Prabowo menang. AHY, Demokrat juga mendapatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang. AHY agraria banget. Terus Gus Ipul, Mensos. Gus Ipul ini juga membantu Pak Prabowo untuk menang sebagai sebagai alat untuk menetralisir Caimin. Karena Caimin dari PKB kan basis masanya NU. Nah, Gus Ipul ini dari NU-nya gitu. Jadi berhasil narik, berhasil membuat Caimin kalah. Akhirnya Gus Ipul mendapatkan jabatan. Walaupun pada akhirnya seperti perilaku Pak Prabowo yang suka mengambil orang-orang di kubu seberang, Caimin kemudian masuk juga jadi Menko ya. Bahlil Lahadalia, ya udahlah ya, bukan cuma jadi Menteri SDM, jadi Ketua Umum Golkar. Erick Thohir sendiri yang juga merupakan BUMN, gua rasa juga jadi menteri yang sangat strategis. Beliau ketika jadi menteri aja masih jadi menteri, beliau menjabat jadi menteri ikut mengkampanyekan Pak Prabowo. Nggak boleh tuh harusnya kayak gitu. Terus di posisi ke-14 Prabu Revolusi. Nah, Prabu Revolusi ini adalah Komisaris Utama PT Kilang Pertamina Internasional. Nah, yang terbaru beliau sekarang menjabat jadi Dirjen Informasi Komunikasi Publik di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi pernah ditunjuk jadi Komisaris Utama BUMN nih PT Kilang Pertamina Internasional oleh Erick Thohir lagi. Karena Prabowo Revolusi ikut mensukseskan kampanye. Tapi sekarang dia jadi Dirjen Informasi Komunikasi Publik, IKP, Informasi Komunikasi Publik, PR, di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Fauzi Badila, juga oleh Erick Thohir, diberi jabatan sebagai Komisaris PT Pos Indonesia. Kemudian Siti Zahra Agnia. Beliau ini adalah istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda Fanta Prabowo Gibran. Jadi Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda Fanta Prabowo Gibran adalah Arief Rosyid Hasan. Ini istrinya, Siti Zahra Agnia. Arief Rosyid Hasan di era Jokowi sudah mendapatkan jabatan berupa Komisaris Independen di PT Bank Syariah Indonesia. Nah, sekarang istrinya mendapatkan jabatan Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga. Ditunjuk oleh Erick Thohir. Dan di posisi ke-17 dari 17 jabatan balas budi adalah Yovie Widianto, staf sus presiden di bidang ekonomi kreatif. Walaupun menurut gue kayaknya paling masuk akal di bidang ekonomi kreatif. Nah, apa yang Ivan Seventeen dapatkan? Itu kelihatannya jadi bagian dari praktek panjang politik balas budi. Terutama dari posnya Pak Erick Thohir. Nama-namanya tadi gue sebut tuh semua tuh. Erick Thohir udah pernah memberi jabatan kepada siapa aja. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen PT Syariah Indonesia. Siti Zahra Agnia, Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga. Fauzi Badila, Komisaris PT Pos Indonesia. Prabu Revolusi sempat jadi Komisaris Utama PT Kilang Pertamina Internasional. Grace Nat, Komisaris Utama Mining Industry Indonesia. Immanuel Ebenezer sempat jadi Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia. Ivan Seventeen, Direktur Utama PFN. Makanya tadi gue bilang Direktur Utama itu posisi yang menarik karena biasanya komisaris. Nah, Pak Erick Thohir banyak ini menurut keyakinan gue ya, Pak Erick Thohir itu banyak memfasilitasi kebutuhan presidennya untuk ngasih bentukan terima kasih kepada beliau-beliau ini. Salah satunya adalah Ivan. Ivan tentu punya hak untuk bilang enggak, gue kompeten, gue ditawarin dan gue mau. Namun pada akhirnya yang jadi tanda tanya besar adalah apakah kompetensi Ivan tepat untuk memutar balik PFN sebagai direktur, bukan sebagai komisaris. Direktur itu benar-benar ya eksekutifnya, dia mengambil keputusan dan melakukan day by day bisnisnya. Komisaris utama biasanya dapat laporan aja secara berkala. Kadang-kadang laporannya setiap tahun,
Kadang-kadang kalau kondisinya sulit mungkin ada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi ini tuh langsung gitu. Pertanyaan soal validnya skill set Ivan Seventeen jadi tanda tanya yang mesti dijawab sama Ivan Seventeen sendiri. Sama seperti tanda tanya apakah Fauzi Badila pas untuk megang PT Pos, atau dulu Abdi Negara apakah pas di Telkom. Ini pertanyaan yang valid sekali diberikan sama masyarakat kepada semuanya, termasuk kepada Ivan Seventeen. Dan ini adalah jawaban yang sayangnya hanya bisa kita temui seiring dengan berjalannya waktu. Posisi kita gimana? Kalau menurut gue, posisi kita kritis tetap, tapi B, jangan mendoakan dia untuk gagal. Jangan mendoakan Ivan untuk gagal. Sama seperti walaupun gue nggak milih Pak Prabowo, tapi gue sebenarnya nggak mendoakan Pak Prabowo untuk gagal. Karena presiden yang gagal berarti negaranya hancur. Korbannya siapa? Rakyat. Lu mendoakan presiden untuk gagal tuh rakyat, terutama rakyat kecil. Nggak usah rakyat kecil deh, rakyat menengah. Menengah menyusut terus. Turun levelnya. Sama. Kalau kita mendoakan Ivan Seventeen gagal, di dalam PFN itu ada orang-orang yang mungkin akan makin ketunda gajinya, atau cuman kebayar 20% gajinya, atau ketika berhenti nggak bisa ngambil JHT karena BPJS-nya belum dibayar, atau nggak bisa THR. Kasihan. Kita doakan aja yang terbaik. Cuman kalau kita ngelihat skill setnya Ivan, doanya mesti kuat kelihatannya. Itu aja dari gua. Seperti biasa, para member silakan kasih tahu apakah ini boleh dirilis untuk umum atau enggak. Kalau nggak boleh dirilis untuk umum, gue tahan hanya untuk member. Tapi kalau boleh, akan gue rilis. Thank you. Bye.